Cek, satu, dua. Ya, shalom. Selamat sore, rekan-rekan pemuda yang terkasih, Bapak Ibu yang juga berkesempatan hadir di tempat ini. Ada sukacita? Ada sukacita? Iya. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk sama-sama berada di gedung gereja kali ini. Dan ibadah KPI ini adalah rangkaian dari retreat pasca PPGT Jemaat Rantai Pao. Dan kita telah berada di penghujung kegiatan tersebut. Adapun rangkaian acara kita di sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga ibadah, yang keempat pengumuman hasil lomba outbound dari teman-teman PPGT yang sudah bermain di Tongkonan tadi. Kita lanjut saja ke langkah yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dengan kasih kami persilakan akan dibawakan oleh Ketua PPGT Jemaat Rantai Pao dengan kasih Kak Reksi, disilakan. Terima kasih Kak Lisa. Ya, selamat sore. Salam PPGT. Oh, tangannya mana? Salam PPGT. Yang di tengah banyak tapi suaranya tidak ada. Ulang sekali lagi. Salam PPGT. Kader. Oke, ya baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Penanian di tempat ini yang sudah memberikan tempat untuk kita beribadah. Ya, mohon maaf kepada jemaat di sini yang mungkin terima surat kami mendadak, kami mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Pendeta bersama Majelis Gereja yang sudah memberikan waktu kami untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, terima kasih juga kepada Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao yang sudah memberikan teman-teman PPGT ruang dan waktu untuk melaksanakan program PPGT. Ya, salah satunya adalah pasca PPGT Jemaat Rantai Pao, dan kami memilih di jemaat di sini bersama di Tongkonan. Tadi kami melakukan berbagai kegiatan, dan terima kasih kepada Pak Pendeta Alfred selaku Ketua Umum Badan Pekerja Sinode yang boleh menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita akan menikmati kebaktian penyegaran iman pada sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih sudah boleh hadir pada saat ini. Kita boleh menikmati perjumpaan bersama saudara seiman. Biarlah pasca yang kita peringati pada saat ini bukan hanya dilakukan saja, tetapi kita memaknai bagaimana pengorbanan Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Ya, untuk itu kepada rekan-rekan tim kerja atau bidang spiritualitas yang sudah menangani kegiatan ini, kami banyak ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman boleh senantiasa menjalankan segala kegiatannya, bahkan segala program yang akan kita lakukan ke depan. Kepada tim musik Kantoria yang sudah juga boleh melakukan latihan sepanjang hari kemarin bersama teman-teman multimedia dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini, kami banyak ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanan-pelayanan kita. Biarlah pelayanan kita boleh berjalan dengan baik dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami banyak ucapkan terima kasih pada majelis setempat di Jemaat Penanian. Ya, walaupun hari ini mungkin teman-teman bertanya-tanya tidak ada PPGT di sini. Sebenarnya ada, tapi mereka ada Kamp Pasca dan hari ini baru pembukaan ya. Jadi mungkin ada kegiatan, kita harap maklum karena kegiatan kita yang bersamaan. Ya, mungkin itu saja dari kami selaku pengurus. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Kak Reksi atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh pimpinan majelis jemaat setempat,
dari Jemaat Penanian atau yang mewakili? Kepada Ibu Pendeta Andi disilakan. Ya, shalom, selamat sore. Ya, yang terhormat Bapak Pendeta Alfred, Bapak Pendeta David, dan semua majelis gereja yang boleh hadir pada sore hari ini. Rekan-rekan pengurus PPGT dan juga PPGT Jemaat Rantepao, segenap orang tuaku yang ada di sini yang sempat hadir dalam rangka KPI yang boleh kita akan laksanakan pada sore hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya kita dimungkinkan untuk berjumpa. Ya, secara khusus kami sebagai tuan dan nyonya rumah di Jemaat Penanian di sini, dengan kesederhanaan dan keterbatasan kami berbesar hati bahwa ternyata di luar sana ada jemaat-jemaat, orang tua dan saudara-saudara yang merindukan untuk berbagi kasih dan juga berkunjung ke tempat ini di Gedung Gereja Toraja Jemaat Penanian. Terima kasih untuk kepercayaannya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya, dan kita senantiasa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena kasih dan tuntunan kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memberikan sambutan sebagai representasi dari jemaat ini, dan sambutan yang terakhir akan dibawakan oleh pimpinan Majelis Jemaat Rantepao kepada Bapak Pendeta David, disilakan. Shalom. Ya, selamat sore. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih kesempatan diberikan sore hari ini untuk menyampaikan beberapa hal ya sehubungan dengan kegiatan kita di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Alfred Anggui, Ibu Pendeta Andi Kelupini selaku pimpinan di Jemaat Penanian di tempat ini, dan juga segenap pimpinan dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Penanian, segenap pengurus baik dari Jemaat Rantepao maupun pengurus PPGT yang ada di Jemaat Penanian di tempat ini, dan semua anggota PPGT bahkan jemaat di tempat ini yang boleh hadir bersama. Ya, kita bersyukur bahwa satu kegiatan yang boleh dilaksanakan bersama, mulai dari kegiatan kemarin buka puasa dan berbagi takjil bersama dengan Dengsitor, dan kemudian dilanjutkan beberapa kegiatan dalam rangka Paskah hari ini, ya, sepanjang hari ini sampai sore dalam rangka ibadah KPI. Ya, ya sayang bahwa kegiatan kita ini ya bersamaan dengan kegiatan PPGT klasis ya. Ya, sebenarnya sangat berharap semua PPGT di jemaat di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini bisa hadir bersama untuk boleh kita ya beribadah. Ya, tapi sayang bahwa ya mungkin koordinasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga kegiatan harus bersamaan. Ya, sekali lagi saya disayangkan kegiatan seperti ini ya harusnya ya lebih banyak lagi yang pasti akan bisa ikut. Ya, jadi mudah-mudahan untuk kegiatan ke depan ya bisa dikoordinasikan dengan baik supaya ya lebih banyak yang boleh hadir bersama untuk menikmati ya persekutuan. Ya, jarang-jarang waktunya Pak Pendeta ya bisa kita pakai. Ya, selalu keluar daerah ya kemana-mana. Ya, sehingga sesungguhnya kesempatan ini kita kita manfaatkan dengan baik. Ya, namun seberapa pun yang kita hadir sore hari ini, ya kita bersyukur untuk boleh bersama di dalam ibadah KPI yang boleh kita nikmati. Sekali lagi terima kasih pengurus PPGT Jemaat Rantepao, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Penanian, dan juga PPGT yang ada di tempat ini untuk kebersamaan kita di dalam kita
memuji memuliakan Tuhan lewat perayaan Natal, perayaan Paskah yang hari ini kita akan jalani bersama. Ya, itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta David yang telah membawakan sambutannya. Dan saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita, hati, pikiran, dan jiwa kita untuk dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk dalam kebaktian penyegaran iman. Karena itu, dimohon kesediaan teman-teman, Bapak Ibu Saudara untuk menonaktifkan alat komunikasinya atau minimal di-silentkan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita, tiada habis-habisnya rahmat-Nya, tiada berkesudahannya kasih setia Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita yang mampu menjalani setiap aktivitas kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan sampai saat ini. Karena itu saudara, mari tundukkan hati, tundukkan kepala kita, dan dalam sikap doa kita bersaat teduh. Mari mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mensyukuri anugerah-Nya, nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita saat ini. Mari bersyukur atas keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang terkasih yang Tuhan taruh di sisi kita, menemani, mengisi hari-hari hidup kita. Mari bersyukur untuk orang-orang yang kita kasihi, yang Tuhan taruh di sisi kita. Mari bersyukur dari pagi, siang, hingga sore hari ini penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari bersyukur untuk setiap pekerjaan, untuk setiap pelayanan, untuk setiap aktivitas yang Tuhan telah pimpin, sampai kita bisa duduk, berdiri di tempat ini saat ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur untuk setiap pelayan yang boleh memberi diri dalam ibadah kali ini. Dan mari berdoa agar roh Tuhanlah yang menuntun kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Mari bersyukur dan berdoa kepadanya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya undang kita untuk berdiri. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan karena itu kita layak untuk memuji haleluya bagi Dia. Lord, you are good. Lebih semangat lagi kita anak muda. Mari nyatakan kekuatan kita untuk bernyanyi bersama-sama saat ini. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
betapa baiknya Tuhan di hidup kita. Dengan penuh sukacita, kalau bisa kakinya melompat ya teman-teman. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Maut telah dikalahkan, musuh telah ditaklukkan. Kita lebih dari pemenang. Ya, lebih semangat lagi guys. Mari semua katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Karena Engkau Tuhan kami lebih dari pemenang. Maut telah dikalahkan, musuh telah ditaklukkan, kami lebih dari pemenang. Kami anak-anak muda-Mu telah dibebaskan, dan saat ini kami mau memuji Engkau dengan penuh sukacita ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tempat waktu ini ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Para bala malaikat-Mu berada di sisi kami untuk menjaga kami. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau dari kemuliaan sampai kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara akan menonton sebuah film singkat yang menggambarkan bagaimana pengorbanan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang patut dihukum, tetapi Bapa merelakan putra tunggal yang sangat dikasihinya untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Terlalu besar kasih itu, terlalu agung cintanya bagi kita yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Apakah kita telah melihat pengorbanan Kristus? Mari kita nyatakan, telah kulihat bukti kasih terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan datang ke dunia untuk mati, ditolak dan ditinggalkan, mengatasi semuanya. Dia mau mengampuni kita, Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi kita. Mari tundukkan kepala kita sejenak, mengucap syukur atas pengorbanan yang Tuhan telah berikan. Crucified, left behind a stone, You lived to die, rejected and alone, like a
Tiada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu pujian, penyembahan, serta pengaguman hanya layak bagi Dia, Tuhan yang mengerjakan karya terbesar bagi dunia. Kita sama-sama nyanyikan pujian karya terbesar. Sambil menyatakan bahwa saya kagum kepadamu Tuhan. Karya terbesar Engkau kerjakan bagi dunia, menebus hidup. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Nyatakan pengaguman kita kepada Tuhan, karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Dia turun dari tahtanya yang mulia ke tengah-tengah dunia yang hina. Karena Dia tidak pernah bisa jauh daripada kita. Sungguh besar pengorbanannya. Sungguh indah yang Dia pikirkan tentang kita. Mari nyatakan keindahan keagungan Tuhan dengan pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Baiklah firman Tuhan ini menjadi kesukaan kita. Mari kita katakan, I love you Lord, I love your word. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, the goodness of God. Love you, Lord, for your blessing never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of your goodness of God. so my life you have been faithful. So my life you have been faithful. Yang benar-benar setia bagi kita. So my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire, the darkest night. You have closed like no other. You as a father, I know you as a friend. Oh, I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of your goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When life lays down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. So my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness. Menyebut firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Kita berdoa untuk pemberitaan firman. Tuhan, kami bersyukur kesempatan malam hari ini boleh berkumpul dengan seluruh jemaat-Mu. Di tempat ini juga rekan-rekan PPGT, Jemaat Rantai Pau, dan juga Jemaat Penanian di tempat ini. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, mengerti dengan lebih dalam lagi tentang
pengorbanan Kristus, kematian Kristus untuk menyelamatkan dan menebus dosa kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau agar sungguh kami mengerti mengapa peristiwa kematian salib itu harus terjadi. Tuhan, ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini. Saya ingin bacakan satu bagian terkait dengan tema yang diberikan, anak domba Allah. Ini sebenarnya tema yang besar sekali gitu ya, menjelaskan banyak sekali soal kematian Kristus yang pasti saya lagi pikir-pikir saya bagaimana bikin pendek ini khotbah padahal dengan menjelaskan seluruhnya gitu loh, tentang tema anak domba Allah dalam Mafgat. Saya bacakan saudara-saudara, sebab kematian Kristus itu sebenarnya punya banyak sekali pesan, banyak sekali dimensi yang bisa diangkat dari dalam. Saya coba baca satu bagian dari firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke 18. Saya bacakan saudara-saudara. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 18. Mudah-mudahan bagian ini cukup menjelaskan kenapa sih harus ada peristiwa salib itu gitu ya. Saya bacakan saudara-saudara. Ibrani 10 1 sampai 18 firman Tuhan demikian. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi sebelum kematian Kristus kan orang sudah persembahkan korban penghapus dosa. Tapi surat kita mengatakan itu tidak menghapus dosa, hanya mengingatkan kita tentang adanya dosa. Saya teruskan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku yang melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali untuk selama-lamanya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara-saudara, ini saya yakin pasti tidak semua ngerti bahasa itu karena panjang dan banyak sekali pesannya. Saya harus cukup mengerti kenapa disebut imam besar berdiri kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Semua itu punya cerita panjang sebenarnya dalam konteks orang Yahudi. Saya coba jelaskan aja beberapa poin teman-teman. Nah,
Ayat 11 dia bilang gini saudara-saudara. Ayat 11, 12. Saya akan bacakan saudara-saudara. Selanjutnya, ya Ibrani 10, 11, 12. Selanjutnya setiap imam tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak menghapus dosa. Tapi setelah ia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, pertanyaan pertama gini, pertanyaan paling mendasar pertama gini. Kenapa harus ada korban penghapus dosa? Itu pertanyaan paling pertama. Kenapa harus ada korban penghapus dosa? Kenapa harus ada korban pendamaian? Gitu. Ya. Kalau yang berdosa manusia, kenapa Tuhan yang harus tanggung? Gitu. Kenapa kalau kau yang berdosa, kau yang bayar gitu? Nggak ada urusan tanggung menanggung dosa. Itu pertanyaan paling mendasar sebenarnya. Kenapa harus ada korban penghapus dosa? Kenapa harus ada dona anak domba Allah yang disembelih? Gitu ya. Kenapa harus ada doa anak domba Allah? Tema tadi itu the Lamb of God, supaya kita lihat ya, supaya kita paham. Yohanes 1 ayat 29 dia bilang begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah. Jadi jelas sekali dalam Injil Yohanes misalnya anak domba Allah itu identik dengan menghapus dosa dunia. 1 Korintus 5 ayat 7, saya nggak tahu kalau cepat bisa tayangkan ayat-ayat cepat nggak? Coba biar lihat, coba lihat ya. Yohanes 1 ayat 29, coba lihat. Yohanes 1, 29. Saya cepat nih biar Bapak Ibu bisa lihat. Biar kita paham istilah anak domba itu. Yohanes 1:29, coba lihat. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi the Lamb of God, anak domba Allah identik sekali dengan korban penghapus dosa. Ya. 1 Korintus 5 ayat 7, coba lihat. 1 Korintus 5 ayat 7, firman Tuhan bilang apa? 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga tidak ada disembelih, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu coba lihat tuh ya. Anak domba Allah selalu identik dengan korban penghapus dosa. Pertanyaannya, nah ini kalau ditanya kenapa disebut anak domba Paskah, ini tradisi dari kitab Keluaran ya. Bapak Ibu ingatkan waktu Tulah ke-10 anak sulung mati di Mesir, ingat cerita itu kan? Jadi istilah pertama anak domba Paskah yang menghapus dosa yang menyelamatkan itu muncul dari peristiwa Paskah di Mesir. Waktu umat Israel mau keluar dari apa? Waktu Tulah ke-10 kematian anak sulung, Tuhan bilang begini, malam ini malaikat mau masuk ambil nyawa anak sulung bangsa Mesir supaya diselamatkan keluarga Israel. Mereka menyembelih anak domba Paskah, kemudian darahnya itu dioles di tiang pintu rumahnya. Jadi cerita itu dari situ ya. Jadi anak domba. Nah, saya mau kembali ke pertanyaan di depan. Kenapa harus ada korban penghapus dosa? Kalau yang berdosa manusia, kalau yang berdosa saya, kenapa harus Tuhan yang tanggung gitu loh? Apa urusannya? Nah, tadi bacaan kita jelas sekali firman Tuhan bilang begini saudara-saudara. Tiap hari imam besar ya, tiap hari imam besar mempersembahkan korban, berulang kali dia masuk dalam ruang Maha Kudus, mempersembahkan korban yang sama setiap tahunnya, korban yang sama sekali tidak menghapus dosa. Jadi kalau ditanya kenapa harus ada korban penghapus dosa? Kenapa harus ada Kristus menghapus dosa? Alkitab perlihatkan dengan jelas sebab apa? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan menghapuskan dosa. Ya umparan aku kalau manusia berdosa masa mau dibersihkan dengan kambing? Kalau kambing berdosa dibersihkan manusia mungkin cocok itu lah. Gak mungkin gitu. Jadi tidak mungkin dia menghapus dosa. Nah sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, sedari awal kisah penciptaan itu sudah kelihatan tuh. Sedari awal kisah penciptaan, coba lihat ya. Kejadian 3 ayat 7. Coba buka Kejadian 3 ayat 7. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, coba perhatikan. Jadi kalau ditanya, kenapa harus ada korban penghapus dosa? Pertanyaannya, emang manusia bisa hapus dosa? Emang manusia bisa bersihkan dirinya sendiri? Coba lihat ya. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, coba lihat ya. Dia makan buah pohon itu, buah apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka makan dan coba lihat cerita itu. Waktu mereka Adam dan Hawa makan kan, firman Tuhan bilang gini,
maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Coba lihat, manusia berusaha menutupi ketelanjangannya. Ketika Tuhan cari, mana dia? Dia bersembunyi dan kemudian mencoba menutupi ketelanjangannya dengan membuat menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Pertanyaannya, apakah manusia memang bisa menutupi dosanya sendiri dengan upayanya? Coba lihat Kejadian 3:21. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia ambil daun ara, dia tutup, apa yang terjadi? Bisakah dia tutupi dosanya? Coba lihat ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Coba lihat ya. Dari awal kitab kejadian, ketika manusia telanjang, dia mau tutupi dosanya, ketelanjangannya dengan daun ara, memang tidak bisa. Yang akhirnya menutupi ketelanjangan mereka siapa? Tuhan sendiri. Dengan apa? Membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya apa kulit binatang? Binatangnya diapain nih? Disembelih. Sejak awal ada korban untuk menutupi ketelanjangan manusia. Nah, coba Bapak Ibu Saudara. Nah, buat saya itu satu pertanyaan menarik. Karena itu pertanyaan yang paling menarik adalah kenapa harus ada korban sebenarnya? Kenapa harus ada korban penghapus dosa? Ya, saya bilang begini. Kalau kau tanya begitu, kan ada yang bilang gini, Pak Pendeta, Yesus itu orang baik gitu. Yesus itu orang baik. Tapi kalau dia yang kalau saya mau percaya bahwa dia yang hapus dosa saya nggak masuk akal gitu. Nah, itu artinya. Saya bilang gini, terus menurutmu oke, kalau bukan Yesus yang basuh dosamu, bersihkan dosamu, lalu pertanyaannya, kira-kira apa dasarmu untuk mengatakan kau boleh masuk surga, beroleh hidup kekal, hidupmu baik dan segala macam. Dia bilang gini, oh Pak Pendeta, saya yakin saya masuk surga. Saya bilang kenapa? Dia bilang ya paling tidak kan kalau 4 kali hari Minggu 4 kali hari Minggu 1 bulan, ya 3 kali lah saya ke gereja, 1 tidak. Jadi kalau ditimbang-timbang kebaikannya dengan kejelekannya masih lebih banyak baiknya. Saya bilang begini, emang soal keselamatan, soal masuk surga, soal hidup kekal itu soal timbang menimbang kebaikan dan kejahatan. Setahu saya enggak, saya bilang. Yang saya tahu di Alkitab, saya bilang, yang saya tahu dalam Alkitab firman Tuhan bilang begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu apa? Tanpa noda, tanpa cacat. Kuduslah kamu, keselamatan hanya mungkin terjadi kalau apa? Kalau dirimu bersih seluruhnya. Bukan soal 99 yang baik dan 1 yang salah, bukan. Kalau Ibu Pendeta pergi ke rumah kami bertamu, saya bikinkan kue, pakai kue pakai kue toh, taruh 7 telur ke bawah, telur bebek pakai depa toh, depa tol man. Saya taruh 1 telur, 2 telur, diaduk, bagus. Telur ketiga aduk lagi, 4, 5, 6, taruh telur ke-7 terakhir busuk telurnya. Tapi tiga orang mujong toh. Pertanyaannya, bisa pakai kuben Ibu Pandita teh? Bisa asyari itu bosi jong. Nah coba bayangkan aja gitu loh. Sedangkan buat manusia tidak mungkin kau kasih kalau ada 1 yang salah gitu loh. Jadi saya bilang begini, kalau kau berpikir kau bisa masuk surga, beroleh keselamatan, hidup kekal dengan perbuatanmu sendiri, pertanyaan saya, mau sebaik apa? Kau sebersih apa? Itu sebabnya saudara-saudara, surat Ibrani mengatakan dengan jelas, tidak mungkin darah lembu jantan membasuh dosa manusia. Coba bayangkan ya tong angken nala tiap madosa ki tunu ki bay. Kira-kira pira bay lah tunu sama bulan. Coba bayangkan deh. Untung kinen siya bay na, yan nataya bay na. Coba bayangkan saudara, jadi tidak mungkin. Ya, nah makanya saudara-saudara, itu sebenarnya cerita yang paling jelas itu, ingat cerita penjahat yang ada di kayu salib itu, tolama teman namurana bertobat. Oh,
Yan nakakang ku Bang Seli jo, masana na perang itu majelis kiri jo, cocok limu to. Rampai na buku tar karena salah taman tibus kutin na. Buku majelis na ende teh, buku to amo mereflek to. Jadi coba bayangkan saudara-saudara, ingat tuh penjahat di kayu salib ya. Itu satu hal yang paling kelihatan tuh. Orang bilang gini, Pak Pendeta, enak betul itu apa penjahat yang di kayu salib itu. Anggota PKB gitu ya. Oh, lama teman namura, talen nabela mak padon suara mak kebaktian PKB. Lama teman namura na bertobat tentang surga. Nah, kok enak betul Bapak itu? Saya bilang bukan soal enak betul, bukan enak betul. Cerita itu menjelaskan tentang dua hal. Cerita itu menjelaskan tentang kasih Allah yang luar biasa, satu. Dan yang kedua, cerita itu menjelaskan tentang iman penjahat itu tentang kasih Allah yang luar biasa. Kenapa? Bapak coba bayangkan, dia penjahat tergantung di kayu salib. Taruhlah umurnya 40 tahun. Taruhlah umurnya 40 tahun. Dia SMA 1 sampai 18 tahun, 1 sampai 20 tahun lah. Pemuda, tidak pernah jahat. Dia jadi penjahat nanti umur 20 sampai 40 tahun. Jadi dia jahat 20 tahun, dia penjahat 20 tahun. Kesempatan bertobat 1 jam di kayu salib. Jahat 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Pertanyaannya gini, andai kata keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita, ya, jahat 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Andai kata, pertanyaannya, andai kata keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita, pertanyaannya adalah perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan 1 jam untuk menutup dosa saya 20 tahun? Jahat 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Andai kata keselamatan kita ditentukan oleh banyaknya perbuatan baik kita, pertanyaannya perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan dalam 1 jam untuk menutup dosa saya yang sudah saya kerjakan 20 tahun. Apalagi sementara nempel di salib. Tapi luar biasa. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, kilalain adika. Remember me, ingat aku. Apa jawab Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus bilang, oke, maka tekisasi kau dulu. Karena penisua maka tekisasi dulu tinan ta'alimu naltam suruh. Sedang kalau mendaftar 2 tahun bisa. Coba bayangkan saudara. Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau dengan aku dalam Firdaus. Coba bayangkan saudara. Cerita itu menjelaskan tentang kasih Allah yang luar biasa, yang sama sekali tidak bergantung pada kemampuanmu berbuat. Jadi cerita itu menjelaskan tentang kasih Allah yang luar biasa, dan yang kedua, cerita itu menjelaskan tentang iman seorang penjahat yang percaya tentang kasih yang luar biasa. Bayangkan imannya orang ini, iman penjahat ini, coba lihat ya. Penjahat ini tahu dosanya luar biasa. Penjahat ini tahu dosanya luar biasa. Dia tahu dirinya jahat luar biasa. Dan pada saat yang sama, dia tidak hanya tahu dirinya jahat luar biasa, dia juga tahu bahwa tali apa bisa nepokau. Dia tahu, saya bilang, dia tidak hanya tahu dirinya berdosa luar biasa, dia juga tahu bahwa dirinya sama sekali tidak lagi bisa bikin apa-apa. Lagi disalib. Tapi meskipun dia tahu dirinya berdosa luar biasa, meskipun dia tahu dirinya tidak lagi bisa bikin apa-apa, dengan begitu yakin dia bilang sama Yesus, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, kilalain. Coba bayangkan. Saya percaya pada keselamatan, bukan karena saya bikin sesuatu, bukan. Satu-satunya dasar saya percaya pada keselamatan, bukan soal apa yang saya perbuat, tapi apa yang telah Kristus perbuat. Ya. Kalau ingat itu cerita orang muda yang kaya, tenakwa, guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Ingat cerita itu kan? Saya bilang begini, tenakwa oke, hormati orang tuamu, mangkamu. Jangan kasih orang tuamu, mangkan asam segala macam. Tuhan Yesus bilang, oke, misa apa itu salah? Misa satu lagi yang kurang, apa itu? Jual hartamu bagikan kepada orang miskin. Apa jawabnya? Oh tahu ya toh. Nah, saya juga ketawa cerita itu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal pertanyaan orang itu salah. Orang itu dari awal bilang begini, guru, apa yang harus
ku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal. Dari awal dia berbayangkan, dari awal dia pikir kehidupan kekal itu soal apa yang ku perbuat. Bukan soal ku perbuat, tapi apa yang Tuhan perbuat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya pertama-tama, kenapa harus ada korban keselamatan? Sederhana. Sebab keselamatan hanya mungkin ada kalau dianugerahkan, diberikan. Jadi kalau kita berpikir mau masuk surga karena kebaikan, sebaik apa? Gak mungkin. Hanya karena anugerah. Gak mungkin dengan perbuatan baik kita. Nah, yang kedua saudara-saudara. Oke, keselamatan dianugerahkan. Tapi pertanyaannya Pak Pendeta, kenapa harus pakai mati? Gitu loh. Kenapa harus pakai mati? Kenapa harus pakai disalib? Kalau Tuhan mau selamatkan, selamatkan aja. Kan enggak usah pakai enggak usah pakai mati gitu loh. Kenapa harus ada kematian? Kenapa harus ada salib? Kalau Tuhan mau kasih keselamatan, kasih aja keselamatan. Gitu. Iya kan? Enggak perlu pakai mati, enggak perlu pakai salib, enggak perlu pakai macam-macam gitu loh. Kan dia Tuhan. Kalau dia mau ampuni, dia tinggal bilang saya ampuni, saya kasih keselamatan, sudah. Enggak perlu ada. Lalu kenapa harus salib? Kenapa harus ada kematian? Kenapa harus ada anak domba Allah yang disembelih? Roma 3:25. Coba buka. Dia bilang gini, saudara, saya bacakan. Ada dua hal. Ada dua hal yang saya mau sampaikan di salib. Sorry, ada tiga poin tentang salib. Ya. Coba lihat. Roma 3:25. Bisa ya? Roma 3:25. Firman Tuhan bilang gini saudara. Oke. Kenapa salib? Kenapa harus salib? Artinya kalau Tuhan mau selamatkan ya selamatkan aja. Tuhan mau ampuni, ampuni aja. Gitu loh. Gak usah pakai mati. Gitu loh. Ya kan? Kenapa harus ada salib? Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi gini, kalau saya mau sederhanakan, salib itu adalah apa? Salib itu tempat di mana kasih Allah dan keadilan Allah bertemu. Allah yang adil itu gimana? Allah adil itu sederhana. Setiap dosa harus dihukum. Setiap dosa harus dihukum. Dan peristiwa salib memperlihatkan bahwa hukuman itu memang dijatuhkan, tapi pada saat yang sama kasih Allah juga dinyatakan. Sebab apa? Yang harusnya terima hukuman kan kita. Yang harusnya digantung di salib itu kan Pendeta Alfred. Tuhan gantikan posisinya Pendeta Alfred. Tuhan gantikan posisinya Pendeta Alfred. Hukuman terus dijatuhkan. Tapi pada saat yang sama kasih Allah juga dinyatakan. Jadi salib itu apa? Salib itu tempat kasih dan keadilan Allah bertemu. Hukuman dijatuhkan. Tapi pada saat yang sama kasih Allah juga dinyatakan. Nah saudara-saudara, kalau nanti di bagian terakhir saya jelaskan karena pasti akan saya bicara soal tabut perjanjian ya, sedikit soal tabut perjanjian. Nah, tapi itu yang penting pertama. Salib itu adalah tempat kasih dan keadilan Allah bertemu. Nah, yang kedua saudara-saudara, kenapa salib? Ya. Ini salib itu apa ya? Salib itu bentuk kematian yang paling terkutuk. Salib itu apa ya? Salib itulah yang membuat sebagian besar orang di Israel hari ini tidak pernah percaya Yesus itu Tuhan. Kalau Bapak Ibu cek aja berapa orang Kristen di Israel hari ini, mungkin 2% siar ke Tosarani Jo di Israel. Dari 2% Tosarani Jo, 80%-nya itu keturunan Arab. Jadi lebih mudah orang Arab percaya kepada Yesus sebagai Mesias ketimbang orang Yahudi sendiri. Mau coba bayangkan ya. Karena apa? Salib.
Salib itu tidak masuk akal. Salib itu betul-betul tidak masuk akal. Salib itu apa ya? Salib itu bentuk kematian yang paling terkutuk. Hanya orang yang paling jahat yang disalib. Salib itu digantung di antara langit dan bumi. Nah, digantung di antara langit dan bumi. Jadi ditolak di langit di atas, ditolak di bumi di bawah. Ada yang bilang gini, Pak Alfred, kalau dia Tuhan, ya, kalau dia memang Tuhan itu yang digantung di salib, ngapain dia teriak-teriak di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau memang dia Tuhan, ngapain dia teriak di kayu salib, Eloi Eloi? Saya bilang gini, baca Alkitab bagus-bagus, saya bilang, biar enggak sepotong-sepotong. Saya bilang gini, kalau baca Alkitab kau tangkap pesannya, kenapa harus ada teriakan itu di kayu salib? Maksud pendeta apa? Saya bilang gini, coba lihat ya. Dalam seluruh Injil, tidak pernah Yesus panggil Allah itu dengan Allah. Selalu Bapa. Hanya sekali, ya, jadi selalu dalam seluruh kitab Injil, dia selalu panggil Allah dengan Bapa. Selalu Bapa. Sapaan favoritnya Bapa. Bahkan kita pun diajar panggil Allah itu dengan Bapa. Doa Bapa kami dan segala macam. Selalu panggil Bapa. Hanya sekali dia panggil Allah itu dengan Allah. Sekali saja. Itu pada saat mana? Pada saat Yesus berada di kayu salib. Kenapa? Sebab ketika dia berada di kayu salib, dia sedang menempatkan dirinya pada posisi manusia yang terkutuk dan terpisah dari Allah. Jadi salib itu adalah apa? Salib itu adalah tempat Kristus menempatkan dirinya pada posisi manusia yang sangat terkutuk. Dan Tuhan konsisten lakukan itu sampai pada kematiannya. Jadi itu sebabnya misalnya Yohanes 15 ayat 13 dia bilang begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk saudaranya. Salib itu gini loh. Salib itu adalah sebuah pesan pendeta Alfred. Tuhan selalu mau bersedia berada denganmu bahkan di titik yang paling sepi, memalukan, menyedihkan dalam hidup. Oh. Jelas itu ya. Saya cerita, kita kan baru Sabtu Sunyi toh, angkat Kima Jumat Agung, pasca kemarin toh. Habis Jumat Agung Sabtu Sunyi, saya cerita di Rantai Pau pernah pimpin ibadah Jumat Agung. Kan Jumat Agung kan hari kematian toh, duka cita. Yang namanya ke Jumat Agung apa toh? Sabtu Sunyi. Yang namanya ke Sabtu Sunyi? Pasca, kemenangan, kebangkitan, sukacita. Saya cerita di Rantai Pau itu pernah pimpin ibadah Jumat Agung. Ibu tanya sama saya, Pak Pendeta, saya bilang kenapa tante? Mau ibadah Jumat Agung gitu, mau kuyo. Nuko masih yang Sabtu Sunyi kile. Kuyo, nuko mana yang kula Sabtu Sunyi masih yang? Kuyo, kenapa kak tante? Kan Pak Pendeta kan sekarang Jumat Agung duka cita tuh, sedih-sedih kita. Ya tuh duang-buangi pasca, kemenangan, sukacita gitu, gembira gitu. Iya, terus nah yang nama siang kan Sabtu Sunyi. Di antaranya kuyo. Terus nuko pakai baju apa gitu besok Hukum besangap. Wah, kusangap lompe kotoran pakai baju apa ripole. Saya bilang bangsa nggak pakai baju apa? Nah, koyar katu gelap-gelap, nah tante yar katu cerah-cerahnya. Kan antaranya masih yang teh, mending kula Sabtu Sunyi. Saya bilang terserah bang, tante yang penting mak bayu komi rampok. Dia bilang, serius kau Pak Pendeta salah kostum kita, kau nama foto tahu nama pertama Facebook, nah salah kostum. Nah, hukum yo, ya naden gelap-gelap nah yang tuh gelap-gelap nah. Terus Pak Pendeta yang terampo masih yang Sabtu Sunyi umbar di kuat sedih-sedih kira ka senyum-senyum kira ka saya ki. Koda siya mau sedih bang sabat tu siya musuh tepung eso. Pada duka siya mau metawa taruh sabat di patam ke rumah sakit dari ki metawa taruh. Buat saya itu, tapi saya lagi pikir gini, ibu ini lagi kira-kira gini loh, lagi mencari arti tentang Sabtu Sunyi, lagi cari makna. Kira-kira besok kalau Sabtu Sunyi mau update status di Facebook mau tulis apa? Upload pokoknya dalam yang tema update status. Kalau Natal kan udah sering damai Natal bersamamu, Jumat Agung Kristus mati menembus dirimu, macam-macam sudahlah. Tapi kalau Sabtu Sunyi statusnya apa? Yesus dikubur, mau bilang apa? Masa mau bilang selamat dikubur? Kan enak. Dia gitu. Saya bilang gini ya, ini saya selalu berulang kali sampaikan. Buat ini peristiwa penting sekali. Sabtu Sunyi itu apa? Sabtu Sunyi itu saat Kristus ada di dalam kubur. Kubur itu apa? Kubur tempat yang paling sepi,
paling menakutkan, paling menyeramkan. Kubur itu adalah tempat di mana orang yang paling mencintai dirimu sekalipun tidak mungkin temani kau dalam kubur. Kubur itu apa? Kubur itu adalah tempat di mana saya teriak dan tidak seorang pun bisa dengar. Kubur itu apa? Kubur itu adalah tempat di mana orang yang paling mencintai nggak mungkin temani kau di dalam. Secinta-cintanya suami istri, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak. Kalau yang dicintai duluan meninggal, nggak mungkin dia temani dalam kubur. Orang tua meninggal, saya potong 10 kerbau. Habis itu saya kasih masuk patani, saya pulang ke Jakarta. Nggak ada yang mau temani dalam kubur. Kubur itu apa? Tempat yang paling sepi, paling menyeramkan, paling menakutkan, paling menyedihkan. Tempat di mana orang yang paling mencintai dirimu nggak mungkin temani dalam kubur. Karena itu saya bilang begini, saat Kristus ada di kubur, apa yang Tuhan mengajarkan? Saya bilang ini pesan luar biasa, saya selalu ingat betul. Saat Kristus di kubur, itu adalah sebuah pesan pasti bahwa apa? Pendeta Alfred harus tahu. Di tempat yang paling sepi dalam hidupmu, tempat yang paling menakutkan, tempat yang paling menyedihkan, tempat yang paling menyeramkan, tempat di mana kau merasa tamu taulan, tabang atau peringi seromu, tempat yang tidak bisa dijangkau bahkan oleh orang yang paling mencintai dirimu sekalipun. Kau harus percaya. Di tempat yang paling sepi dan menyedihkan seperti itu sekalipun, Yesus pasti ada di sana bersama-sama dengan dirimu. Amin. Luar biasa. Salib itu apa? Kematian itu apa? Pesan kasih dari Tuhan. Pendeta Alfred, di titik paling sunyi dalam hidupmu, Tuhan ada. Di titik paling sepi dalam hidupmu. Saat-saat gelap. Ya. Saya coba lihat ya, dalam Alkitab ya betul-betul ya. Orang kan selalu berpikir gelap itu ketiadaan Tuhan. Tapi Alkitab itu betul-betul kaya sekali ya. Dalam tempat yang paling gelap, betul-betul Tuhan ada. Makanya Mazmur 139 tadi dibacakan, pemandu pujiannya. Mazmur 139 mengatakan, Tuhan kemana saya dapat pergi dari hadapanmu, kemana saya dapat pergi menjauhi rohmu. Saya ke ujung langit kau ada, saya ke ujung laut kau ada. Saya bawa tempat tidur ke dunia orang mati pun. Di situ pun kau ada. Salib itu adalah sebuah pesan di tempat yang paling sepi, ya, di tempat yang paling menyedihkan. Tuhan ada. Saya coba lihat ya, teman-teman. Coba lihat Elia, nabi yang hebat sekali dia. Elia itu jago sekali tuh. 400 nabi Baal dia bunuh. Waktu mau adu kekuatan dengan Nabi Baal di atas gunung Karmel mempersembahkan korban, dia teriak api turun, wah hebat sekali. Dia bunuh 400 Nabi Baal, hebat sekali. Tapi pada satu ketika dia pernah dikejar Izebel kan, karena seorang perempuan, wah sampai lama titongan. Nah, dia tahu memang kadang barani lu, tiba-tiba porokal lu. Itu Elia tuh. Dia bunuh 400 Nabi Baal. Tapi tidak lama kemudian Ratu Izebel, istrinya Raja Ahab mengatakan, oh Elia kampemi, karena aku lempat borok, laka siapa tulumu, manimu sangat atau ke toro siapa itu tulumu, masih ada borokomu. Wow, lari Elia masuk ke hutan. Nah, yang saya mau cerita tentang Elia, coba perhatikan hidupnya. Saya catat dalam Alkitab, 3 kali itu Elia pernah kelaparan. Elia itu 3 kali pernah kelaparan. Dia pernah kelaparan pertama, imannya masih kuat. Yang datang kasih makan dia siapa? Burung gagak. Pertama kelaparan, imannya masih kuat, yang datang kasih makan dia siapa? Burung gagak. Kedua kalinya dia lapar, 1 Raja-Raja 19. Yang datang kasih dia makan siapa? Seorang janda di Sarfat. Ketiga kalinya dia kelaparan, dan imannya lemah, waktu dia dikejar Izebel. Ya, dia lari ke tengah padang gurun seorang diri. Sampai dia ketiduran di tengah padang gurun, dia sudah teriak, Tuhan kalau boleh saya mati gitu loh. Bang mau coba bayangkan, seorang nabi pun pernah putus asa. Dia bilang, Tuhan biar saya mati. Dia kelaparan, imannya hancur. Bapak Ibu ingat, siapa yang datang kasih makan waktu itu? Aduh saya bayangkan betul-betul Tuhan nih. Waktu pertama kali kelaparan, imannya masih kuat, yang datang kasih makan dia siapa? Burung gagak. Kedua kali dia kelaparan, imannya masih kuat, yang datang kasih makan dia siapa? Janda di Sarfat. Ketiga kali dia kelaparan, imannya hancur berantakan, pengharapannya hilang. Yang datang beri dia makan siapa? Malaikat Tuhan. Karena itu sementara dia tidur, Tuhan datang taruh makanan di situ, maneton apa milik dan segala macam. Saya betul-betul bisa bayangkan, luar biasa.
Tuhan hadir bahkan ketika saya merasa sepi sekali. Nah itu pesan salib saudara-saudara. Salib itu adalah sebuah pesan kasih yang luar biasa. Yang ketiga, saya cepat. Coba tadi yang bukan itu. Ini sedikit nih, karena saya sengaja taruh di terakhir. Karena ini sebenarnya terkait sekali dengan gagasan imam besar yang ada dalam surat Ibrani. Ini jadi bacaan di gereja Toraja berapa minggu kan. Ada yang gambar tadi, gambar tabut perjanjian, lihat deh. Nah, gambar apa nih? Tabut perjanjian toh. Jadi kalau Bapak Ibu, gini, biar nyambung. Kalau orang Israel ditanya, kota yang paling suci, negara yang paling suci di dunia, dia akan bilang Israel. Di Israel itu banyak kota, Yerusalem, ya, Nazaret, Bethlehem, segala macam. Ditanya kota yang paling suci, dia akan bilang Yerusalem. Yerusalem itu banyak tempat. Kalau ditanya tempat yang paling suci di Yerusalem, dia akan menunjuk ke Bukit Moria, tempat lokasi bait suci. Di bait suci itu banyak tempat. Ada halamannya, pelatarannya, di pelataran itu ada bejana pembasuhan. Kemudian ada tempat yang lebih suci lagi, namanya ruang kudus. Ruang kudus. Di situ ada menorah, kandil, mitir atau tempat lilin, 7, kandil. Di situ ditaruh di ruang kudus. Setelah ruang kudus, ada ruang yang paling kudus di muka bumi. Yaitu namanya ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus hanya ada satu benda. Yaitu apa? Tabut perjanjian. Jadi kalau orang Israel ditanya, barang yang paling kudus di muka bumi, dia akan bilang tabut perjanjian. Nah, di ruang Maha Kudus itu saudara-saudara, jadi itu sebabnya ya, supaya ini misalnya tadi dia bilang begini, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan. Kenapa harus bilang duduk? Jadi gini, dulu kalau imam besar mau mempersembahkan korban penghapus dosa, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus hanya imam besar. Jadi selalu imam besar itu hanya ada satu di Israel. Karena tidak semua imam bisa masuk, hanya imam besar. Kalau dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus mempersembahkan korban, ya, dia masuk korban, itu dia berdiri, dan menurut beberapa tradisi, karena itu jubahnya rokok, dia selalu berdiri, tidak pernah dia duduk. Ya, imam besar tidak ada kursi di dalam, yang ada di dalam hanya tabut perjanjian. Nah, kalau imam besar masuk ke dalam, di jubahnya, di bagian bawah jubahnya itu dia kalau kita baca tradisi sejarah imam besar Israel, ada apa? Kayak gemerincing, gitu loh. Kenapa? Supaya kalau masih kedengaran di dalam, oh berarti itu siapa toh? Nah, dan menurut tradisi, di kakinya itu ditaruh tali. Sebab kalau ada apa-apa, misalnya berdosa imam besar di dalam namate, otak nama adin tomale tama, ditarik malam itu. Itu bayangkan itu konsep tentang hanya orang yang betul-betul kudus yang bisa berjumpa dengan Tuhan di ruang Maha Kudus. Ya ton namate pong Yesu di kuah tabir bait suci belah dua lek. Tabir bait suci itu apa? Tabir bait suci itu pemisah antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Artinya apa? Ketika Kristus mati, pengorbanan selesai, maka setiap orang boleh masuk sekarang ke dalam ruang Maha Kudus. Sudah? Kita pamit ya. Nah, itu sebabnya tadi di ayat 12 dikatakan, setelah imam besar masuk mempersembahkan korban sekali untuk selama-lamanya, dia kemudian duduk di sebelah kanan. Duduk itu artinya apa? Semua proses pengorbanan, it is finished. Semua sudah selesai. Tidak lagi ada korban penghapus dosa kemudian. Korban penghapus dosa sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau sekarang kita memberikan persembahan, bukan lagi korban penghapus dosa. Yang kita berikan hari ini adalah korban syukur. Nah, saya cerita sedikit soal tabut perjanjian. Apa isinya tabut perjanjian? Nanti teman-teman baca itu sampai dia bilang, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa. Apa yang dimaksudkan itu di dalam surat Ibrani tadi? Apa isinya tabut perjanjian? Nanti baca surat Ibrani. Nah, isi tabut perjanjian itu 3 ya.
dua loh batu, buli-buli emas berisi manna, dan tongkat Harun yang berbunga. Yang nanti dibaca di Alkitab. Ya. Apa artinya 3 benda ini? 3 benda itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Apa arti 3 benda ini? 3 benda ini 3 benda yang berbeda, tapi ketiga-tiganya mengingatkan tentang dosa dan pemberontakan umat manusia. Nah, 2 loh batu. Ingat 2 loh batu? Waktu Musa baru turun dari Gunung Sinai, dia bawa 2 loh batu. Israel bikin apa di bawah? Lembu emas, ya kan? Sampai Musa ambil 2 loh batu itu, dia lempar itu hancur. Dia kembali ambil lagi ke atas yang baru toh. Karena memang kartes itu 2 loh batu yang pertama. 2 loh batu yang diambil kembali dimasukkan ke dalam. Ya, mengingatkan tentang pemberontakan manusia. Yang kedua, buli-buli emas berisi manna. Manna itu mengingatkan apa? Manna itu mengingatkan tentang sikap Israel yang selalu bersungut-sungut meskipun tiap hari dapat makanan gratis dari sorga. Manna mengingatkan, buli-buli emas berisi manna mengingatkan tentang Israel yang selalu bersungut-sungut. Yang ketiga, tongkat Harun yang berbunga. Apa arti tongkat Harun yang berbunga? Tongkat Harun yang berbunga itu waktu itu begini, Harun diangkat jadi imam, kemudian Israel bilang begini, Naikola itu jadi imam, nah kita imam tuh nenek yang Naikola itulah jadi imam. Tuhan marah, Tuhan membuat tongkat Harun berbunga sebagai tanda bahwa memang dia dipilih Tuhan. Jadi tongkat Harun berbunga sebagai tanda bahwa dia memang dipilih Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan, masukkan tongkat Harun yang berbunga ke dalam tabut perjanjian sebagai peringatan buat orang Israel bahwa mereka pernah menolak seorang hamba Tuhan. Jadi coba bayangkan saudara, 3 benda di dalam tabut perjanjian, 3-tiganya mengingatkan tentang satu hal, yaitu apa? Ketiga-tiganya mengingatkan tentang dosa dan pemberontakan umat manusia. Nah yang menarik, 3 benda itu dimasukkan di dalam tabut perjanjian, dan yang luar biasa, 3 benda itu ditutup dengan satu tutupnya tabut perjanjian disebut apa? Disebut tutup pendamaian. Darah korban itu ditaruh di atas tabut perjanjian, dipercikkan di atas tutupnya, tutup pendamaian. Apa artinya? 3 benda yang mengingatkan tentang dosa ditutup dengan satu tutup tabut perjanjian, artinya tutup pendamaian. Artinya apa? Tuhan mau bilang begini, Tuhan tidak lagi mau mengingat-ingat dosamu. Tuhan sudah menutup. Tuhan tidak lagi mau mengingat-ingat masa lalumu. Tuhan tidak mau setiap kali saya bertengkar suami istri, iko bisa ste, apa 10 tahun dikira lebang. Tuhan menutup dosa, Tuhan tidak lagi mau mengingat-ingat dosa. Tuhan melupakan. Ya tolek, dari luar biasa itu. Pengorbanan Kristus itu, anak domba Allah. Mengingatkan tentang apa? Keselamatan itu anugerah. Anak domba Allah itu mengingatkan tentang kasih yang luar biasa. Mengingatkan tentang kesediaan Tuhan berada pada titik yang paling sunyi dalam hidupmu. Dan mengingatkan tentang apa? Allah yang melupakan dosamu. Dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan. Oh, jelas tuh, makanya waktu anak yang hilang pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Coba lihat tuh reaksi bapak di rumah. Bapak anak yang hilang tuh Lukas 15. Waktu sulit anaknya sudah pergi habiskan uang, harta milik semata. Tapi waktu anaknya pulang, coba lihat tuh reaksi bapak. Tak anak koi bapak, anak wah. Oh musulis ya. Dalam Alkitab itu bayangkan, di situ dilihat waktu dilihat anak dari jauh, oh maneden bintang prima dona lain dulu, aku minta papa anak-anakku dekat-dekat sudah. Dan begitu anak itu pulang, coba bayangkan di Alkitab juga katakan sang ayah berlari dan mencium, coba bayangkan. Tahu nak kata nemben anakku musulis ya, oh batu saya mau petapung pura-pura bisa. Nah, Tuhan tidak tanya lagi masa lalunya. Tuhan lupakan semuanya. Tuhan merangkul, mencium dia, ambilkan jubah terbaik, pakaikan sepatu, ambilkan cincin. Oh, luar biasa. Itu kasih Allah, saudara-saudara. Nah, kita bersyukur hari ini, kita boleh menikmati sukacita Paskah hari ini. Kalau saya harus bicara ke anak-anak muda hari ini, buat saya satu hal. Pengorbanan Kristus itu membuat hari depanmu itu terang benderang luar biasa. Jangan lagi ada orang yang terbelenggu dengan masa lalunya. Jangan lagi ada orang yang terbelenggu dengan hari-hari kemarin. Kematian Kristus
membuat hari depanmu terang benderang luar biasa. Kristus mati untuk kita, menebus kita. Saya kalau itu imam besar itu mewakili manusia menghadap Tuhan. Nah, jadi kalau saya percaya Yesus imam besar yang sempurna, maka saya tahu ketika Tuhan melihat pendeta Alfred, bukan lagi pendeta Alfred yang dilihat, tapi yang dilihat itulah Kristus, imam besar yang sempurna. Bukan lagi pendeta Alfred yang banyak sekali dosanya, banyak aibnya, banyak kekurangannya, banyak bohongnya, bukan. Yang Tuhan lihat adalah kesempurnaan di dalam diri Kristus. Itu anak domba Allah, saudara. Kristus yang mati, menebus, menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Kita boleh nyanyi satu pujian ya. Lagu yang mana yang tadi diulang tuh bagus tuh? Yang ini, yang apa? Sungguh indah. Kita nyanyi sama-sama ya. Juna main di mana tadi tuh? Main di mana tadi dia syuting? Main di mana? Santai. Yang ini saya lagu ini. Lagu ini mungkin dari Mazmur 139. Dia bilang, kemana saya pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Saya ke sana, saya yakin kau ada. Di semua tempat yang paling gelap dan sunyi, kita nyanyi sama-sama lagu ini. Kita ulang pujian ini, kita berdiri ya. Kita ulang sekali lagi. Kita berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Biarkan pengorbanan Kristus mengingatkan kami tentang diri kami yang sudah dipulihkan dan dibersihkan oleh Tuhan. Kematian Kristus, pengorbanan Kristus mengingatkan kami tentang cinta yang luar biasa, yang mengubah kehidupan kami, yang melupakan segala kami dan mempersiapkan hari depan untuk setiap anak-anakmu di tempat ini. Pegang teguh iman pengharapan, menatap hari depan dengan penuh pengharapan. Bukan karena kekuatan pada diri kami sendiri, tapi karena kasih Kristus, karena karya Allah yang luar biasa, yang menebus kami, membaharui kami, dan menganugerahkan seluruh hari depan yang terbaik. Terpuji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan atas firman yang telah ditaburkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfred Anggui yang telah membawakan firman Tuhan yang telah menjadi berkat bagi setiap kita. Salib itu adalah tempat di mana kasih dan juga keadilan Tuhan bersatu. Dan ketika memandang salib itu dan Kristus yang adalah anak domba yang digantungkan di atasnya, membuat kita mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah semata. Kasih Allah begitu besar bagi kita, dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan kita, dan kita pun berjalan pada masa depan yang penuh harapan. Mari memandang salib itu dan berbalik dari insan yang bernoda kepada pribadi yang bersih berseri. Menjulang nyata atas Bukit Kala ayatnya yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, terturas darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Ada waktu bagi kita untuk membawa ungkapan syukur. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari mempersiapkan ungkapan syukur kita, bersyukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di
baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kau lagi puja kita sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Kau pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Teman-teman bisa berdiri. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sepertinya mau melompat. Tuhan Yesus baik. Silakan berdiri teman-teman. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Biarkan kaki teman-teman melompat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita masuk dalam doa syafaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu terus menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk perjumpaan hari ini di dalam rumah Tuhan, di jemaatmu di tempat ini. Kami syukuri seluruh hal yang boleh Tuhan perkenankan kami alami. Dan Tuhan, biarlah ibadah hari ini sungguh membawa kami boleh lebih dekat denganmu. Lebih mengenal Engkau Tuhan. Tentang kematian pengorbananmu yang telah memulihkan kehidupan kami. Engkau peliharakan seluruh anak-anakmu, izinkan mereka melanjutkan hari depan mereka dengan sebaik-baiknya. Studi mereka Tuhan pimpin, masa muda mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Ketika mereka bergumul untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, Tuhan bukakan jalannya. Anak-anakmu yang bergumul untuk mencari tempat studi yang baru lagi, tempat kuliah yang baru, Tuhan tunjukkan seluruh yang terbaik. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Biarkan anak-anakmu terus terpelihara dalam kasih-Mu. Mereka boleh melalui hari-hari masa muda mereka hanya dalam topangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu juga di tempat ini, Bu Pendeta bersama dengan seluruh majelis gereja, sempurnakan sukacita mereka. Jemaat ini terus bertumbuh dalam kasih-Mu, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga atas segala pimpinan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Kami terus berdoa untuk persekutuan pemuda Gereja Toraja, untuk Gereja Toraja di seluruh Indonesia ini Tuhan berkati. Kami seluruh jemaat-Mu boleh mengangkat tugas pelayanan dengan penuh sukacita bersama-sama menjadi saksi Kristus yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa besar itu. Tuhan, Engkau terus melawat kehidupan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, lawat dalam setiap keluarga, orang-orang tua kami, dalam usia yang lanjut, dalam beragam doa, pergumulan mereka, harapan-harapan mereka, Tuhan melawat, mendengarkan dan menganugerahkan seluruh yang terbaik. Negeri kami Indonesia terus kami doakan persiapan-persiapan pelaksanaan pemilihan umum di tahun mendatang, terus kami doakan semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami merindukan teristimewa Tuhan di beberapa tempat di bumi Nusantara ini, tempat di mana masih ada banyak sekali persoalan pergumulan, kemiskinan, bencana alam, dan berbagai persoalan lainnya. Kami berdoa, Tuhan Engkau melawat negeri ini dan memberikan seluruh yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga atas segala pimpinan pemeliharaan-Mu.
Kami boleh memberikan persembahan syukur kami malam hari ini, Tuhan berkenan atasnya. Tuhan berkati kami pakai dalam pewartaan Injil-Mu dalam dunia ini. Tuhan memberkati juga seluruh pelayanan anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan mereka sukacita, mereka boleh memberi diri mereka, Tuhan tambahkan talenta lebih lagi. Pimpin kami Tuhan, hari ini bahkan sepanjang hidup kami ke depan. Kami menikmati berkat-Mu, kami berharap dalam kasih karunia-Mu. Kami hidup dari kemurahan dan pengampunan Tuhan. Ini kami Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Saudara-saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kembalilah dan pergi lanjutkan seluruh kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi saudara sekalian. Kristus, anak domba Paskah, telah mati untuk kita sekalian. Dan kita percaya hari depan yang baru, masa depan yang baru penuh dengan pengharapan itu Tuhan karuniakan untuk kita sekalian. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada sukacita? Saudara yang terberkati dengan ibadah kali ini boleh lambaikan tangannya? Ya, bersyukur kepada Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Kasih yang besar itu telah mengalahkan kuasa dosa. Kasih itu menemukan, menyelamatkan, dan memulihkan kita. Kita akhiri ibadah ini dengan satu komitmen bahwa hidup yang telah Tuhan beri hanya kita berikan untuk Dia. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Lebih semangat lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Teman-teman mau menari silakan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorak kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk acara selanjutnya, pengumuman dan penyerahan bingkisan saya serahkan kepada Saudari Jais. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan pemenang-pemenang kita sepanjang kegiatan hari ini. Ada beberapa pos yang telah kita lalui, dari pos pertama Kamis Putih, pos kedua Jumat Agung, pos ketiga Sabtu Sunyi, dan pos yang keempat pos Paskah. Ya. Saya akan mengumumkan dari juara terakhir. Juara 3 dengan jumlah poin 760 dari setiap pos diraih oleh kelompok 2. Silahkan perwakilan untuk menuju ke depan mengambil hadiah. Silahkan maju ke depan untuk mewakili. Kelompok 2 yang tadi kita bermain di pos, silahkan. Oke. Kemudian juara 2 dengan jumlah poin 725 dari kelompok 7. Silahkan perwakilan untuk maju ke depan. Dan juara 1 dengan total poin 760 diraih oleh kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan seorang perwakilan. Ya, baik. Baik, kepada Kak Reksi sebagai Ketua PPGT Rantai Pau untuk menyerahkan hadiah kepada teman-teman kita. Silahkan. Oke, foto bersama dulu.
Ya, inilah pemenang-pemenang kita di perayaan Paskah tahun 2023. Oke, baik. Kita akan memberikan reward kepada teman-teman yang telah memiliki banyak teman di lembar panduan yang telah dibagikan tadi. Jadi yang merasa paling banyak silahkan maju ke depan dengan membawa buku panduan. Yang merasa paling banyak, silahkan. Tadi saya lihat ada yang sudah melebihi kolom di bawah. Ya, silahkan teman-teman. Ada? Ayo silakan. Ada? Ayo silakan ayo. Yang paling cepat ya. Lembar sahabat dari Ria ada 26 orang. Ada lagi yang mau menyaingi? Iya, lembar sahabat dari Ingrid ada 31 orang. Ya, jadi kita memilih yang paling terbanyak. Oke. Selamat kepada saudari Ingrid yang telah memiliki sahabat 31 orang di dalam kegiatan kita Paskah. Oke, selamat, di foto dulu. Oke. Ya, demikianlah Ya, selamat kepada teman-teman yang telah memperoleh hadiah. Jangan lihat dari harganya, tapi lihat dari kerinduan kami untuk berbagi. Ya, sudah lapar ya? Dari pagi sampai malam beraktivitas, kita akan disegarkan setelah jiwa kita disegarkan, sekarang raga kita akan disegarkan dengan makanan. Kepada Ibu Pendeta Andi, mohon kesediaannya untuk memimpin doa makan. Ya, masih semangat? Ya, tersedia berkat Tuhan untuk kita nikmati bersama. Hello. Hello. Ya. Ya, tersedia berkat Tuhan untuk kita nikmati. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Maha baik Engkau ya Allah, yang senantiasa menuntun menyertai hidup kami sampai pada malam hari ini. Sukacita yang luar biasa yang boleh kami alami bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami PPGT Jemaat Rantepao yang boleh melaksanakan perayaan Paskah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Penanian di sini. Luar biasa firman-Mu menjadi kekuatan, memotivasi anak muda dan kami semua yang hadir. Berkati Bapak Pendeta, senantiasa ada di dalam naungan kuasa Tuhan. Kiranya semua apa yang boleh kami lakukan dan kami alami di dalam ibadah ini, semuanya itu akan berkenan kepada Tuhan. Tersedia berkat Tuhan untuk kami nikmati, kami bersyukur. Kami akan menerima kekuatan, kesehatan di dalam melanjutkan sisa hidup yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh Tuhan nyatakan sepanjang ibadah ini.
Jika kami kembali, Tuhan Yesus sertai kami dalam perjalanan jauh maupun dekat. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Silakan teman-teman dibagikan makan malamnya. Selamat menikmati.